Film dimulai dengan memperlihatkan Kim So Hyuk, yang mana dia merupakan seorang komikus terkenal di Korea saat itu. Dia saat itu sedang diwawancari pada salah satu televisi di Korea, dengan diberikan sebuah pertanyaan tentang tuduhan yang viral di medsos bahwa agen Jun dalam komik tersebut adalah dia. Namun dia menepis tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pria yang berusaha mencari nafkah untuk anak dan istrinya. 죄송합니다. 가장의 Dan tanpa Jun sadari bahwa ketidakmengakuannya Jun membuat musuh-musuh di dunia nyatanya berniat untuk menghabisi Jun. Namun niat mereka semua gagal karena mereka ditangkap oleh 2 orang polisi yang selalu melindungi Jun. Keesokan paginya Jun menghadiri salah satu tempat pameran lukisan yang dikelola oleh istrinya, di mana saat itu mereka berdua didatangi oleh 2 polisi dekatnya Jun dengan tujuan untuk memberikan ucapan selamat pada istri Jun. 사람이 두글두글한 거 보니까 Di samping itu, istrinya Jun memperkenalkan seorang perempuan bernama Haenin kepada si polisi berdua yang kita sebut saja Dontol, dan ternyata si Dontol malah jatuh hati pada Haenin, sehingga Haenin pun memberikan kartu namanya yang ada nomor HP-nya, dan dia pun memerintahkan untuk menghubunginya. 연락 주세요. Di tempat lain, si polisi satunya lagi yang kita sebut saja Dantal juga terkena serangan rayuan dari si Haenin, sehingga Haenin memberikan kartu namanya dengan modus akan mengembalikan jaket miliknya. 사랑해요. Jun yang saat itu sedang melanjutkan komik buatannya, dia ditelepon oleh direkturnya, di mana direkturnya berucap bahwa dia ingin Jun datang ke kantornya. Dan sesampainya di sana, direktur menyampaikan bahwa serial komiknya harus segera ditamatkan karena banyaknya komentar jelek untuk komiknya dia. 안 봐요. 나 Di samping itu, Jun yang sedang menggalau karena saham kriptonya rugi besar, tiba-tiba ditelepon oleh istrinya agar dia menjemput anaknya. Namun, yang tidak dia sangka-sangka bahwa anaknya ternyata sudah mempunyai seorang pacar. Jun yang saat itu emosi karena si pacar anaknya sudah berani-berani ngajak anaknya makan ramen di rumahnya, dan di samping itu dia juga sudah menghina komiknya dengan kata-kata sampah. Jun pun memperingati dia untuk jangan lagi mendekati anaknya. Di tempat lain, kedua polisi, Dantal dan Dontol yang saat itu berada di pelabuhan kontainer berhasil menangkap imigran gelap yang hendak masuk ke Korea, di mana diketahui bahwa kedua imigran tersebut ternyata merupakan seorang teroris. 오늘 적국의 테러리스트 둘이 Mina yang saat itu sedang berada di bandara sedang bersiap-siap untuk menyambut akan kedatangan tamu VIP pamerannya dia, di mana tamu tersebut ternyata bernama Pia Regen. 시벨라. Jun yang saat itu berusaha mengembalikan kepopulerannya dengan komiknya, akhirnya membuat sebuah alur cerita komik di mana saat ini penjahat memenangkan aksinya, dan direkturnya Jun pun setuju dan mendukung 100% usulannya. Di samping itu, Pierre yang ternyata merupakan seorang bos penjahat ingin mewujudkan imajinasi atau alur cerita komik baru yang saat ini baru dirilis oleh Jun, yaitu melakukan peretasan dan perampokan. Seluruh Korea pun dihebohkan dengan sebuah berita yang disampaikan oleh seorang streamer bahwa perampokan ini terjadi sesuai dengan alur cerita komik yang dimiliki oleh Jun, dan banyak narasi yang menyebutkan bahwa Jun berkolaborasi dengan teroris, sehingga hal tersebut membuat atasan Dontol dan Dantal marah. Jun dan Wina pun dibawa ke kantor NIC, di mana pemimpin dari Dontol pun mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkan, di antaranya bahwa Jun sudah menggadaikan rumahnya untuk saham kripto dan itu rugi, sehingga hal tersebut membuat Mina istrinya marah besar. Setelah meyakini atasan Dontol, Jun pun mengetahui cara agar menangkap pelakunya, di mana cara tersebut dengan membuat cerita komik perampokan lagi, di mana nanti staf banknya merupakan dari anggota polisi itu sendiri karena melihat pola perampokan sebelumnya yang mengikuti alur cerita komik Jun. 여기서 한 발짝도 움직이지 마. Dantol dan Dantal yang saat itu sedang santai-santai di kantor NIC tiba-tiba mendapatkan chat dari Haenin agar untuk bertemu. Dan yang tidak disangka-sangka ternyata Haenin selama ini merupakan penipu, di mana ternyata Haenin merupakan pacar daripada Pia Regen ataupun si teroris. Dantol dan Dantal pun diinterogasi oleh Pierre agar dia segera memberitahukan lokasi barang yang disebut dengan gerbang neraka kepadanya. Setelah penyiksaan yang begitu banyak, Haenin pun datang dan berucap bahwa gerbang neraka berada di bawah tanah markas utama. Jun yang saat itu sedang istirahat tiba-tiba mendapatkan telepon dari Dontol, di mana Dontol menginfokan bahwa gerbang neraka akan dicuri dari tempatnya dan dia harus segera menyelamatkannya karena hanya dialah yang tidak berbuat apa-apa. Di lain tempat, Mina yang saat itu sedang mabuk mulai memukul bawahan Pierre, di mana tujuannya yaitu untuk menyelamatkan polisi Dantol dan Dantal sesuai dengan instruksi dari suaminya yaitu Jun.
Di kantor NIC, Pierre mulai membabi buta dengan menghabisi polisi yang masih ada di sana, dan Pierre juga mulai membongkar brankas di mana diletakkannya gerbang neraka. Dari CCTV, Pierre bisa melihat Jun yang mulai menyusup ke dalam NIC, dan Pierre pun membebaskan para musuh-musuh Jun yang menaruh dendam kepada Jun. Kemudian terjadilah sebuah pertempuran sengit antara 3 orang melawan Jun sendirian, sedangkan Pierre berhasil kabur beserta gerbang neraka yang dibawanya. Duel berlangsung sengit di mana pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Jun. Pierre yang saat itu berada di atas salah satu gedung di Korea mulai menghidupkan gerbang neraka, di mana gerbang neraka diketahui bahwa itu adalah bom nuklir. Jun pun berusaha menghentikannya dengan mulai menembaki mereka. Namun karena memang kalah jumlah dan juga pelurunya habis, Jun pun terpojokkan. Keberuntungan pun datang di mana Dontol dan Dantal datang untuk membantu Jun, sehingga terjadilah sebuah duel 1 lawan 1 di atas salah satu gedung di Korea. Jun yang saat itu tidak mempunyai pisau harus terpaksa memakai pensil gambarnya untuk melawan Pierre. Namun siapa sangka hanya dengan menggunakan pensil saja dia bisa menumbangkan Pierre setelah Dontol dan Dantal berhasil menumbangkan 2 anak buah Pierre juga. Bom nuklir yang masih hidup itu pun harus segera dibawa jauh dari kota dengan helikopter, sehingga terjadilah undian dengan terjatuhlah pada Jun untuk membawanya. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Jun yang saat itu ternyata bisa menyelamatkan diri dari ledakan bom nuklir yang dia bawa sendiri menggunakan helikopter. Dan film pun berakhir.